Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Amanda Al-Lestari dari CGP Angkatan 10 Jakarta Pusat Wilayah 2. Alhamdulillah, seperti biasa kita selalu bersemangat, selalu support guru kita hari ini, Bu Amanda. Dalam program CGP-nya kita doakan semoga program CGP berjalan dengan lancar dan cepat lulus Bapak Ibu ya. Lalu kembali lagi ke sekolah kita untuk melaksanakan program hebatnya. Oke, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, sambutan akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, Ibu Emilia. Kepada Ibu Emilia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SDN Cempaka Putih Barat 15, serta calon guru penggerak Angkatan 10 Ibu Amanda yang hari ini akan sebagai narasumber diseminasi dari disiplin positif, ya, seperti yang telah lalu Bu Arin, yang sekarang Bu Amanda. Kita harapkan hari ini pun berjalan lancar acaranya dan akan membawa perubahan atau ilmu yang baru yang kita akan peroleh dari Ibu Amanda. Untuk itu kita semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Mungkin nantinya kedepannya calon-calon guru penggerak ini Bu Amanda dan Bu Arin akan membawa perubahan yang signifikan kepada sekolah kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat Ibu Amanda dan Ibu Arin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Wakil Kepala Sekolah atas sambutannya. Sebelum mulai, mari kita ucapkan basmalah agar diberikan pelajaran terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Bisa Yondani untuk membacakan urutan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga ada kesepakatan diskusi nanti akan disampaikan oleh Ibu Amanda sebagai narasumber, lalu pemaparan materi, video penerapan restitusi dan keyakinan kelas, ada sesi tanya jawab juga, dan penutup. Baik, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus kalau kata Ibu Amanda. Tapi saya melihat dulu semangatnya, tepuk semangat. Semangat, insyaallah kita selalu semangat ya, seperti Ibu Manda dan Bu Arin. Ya, untuk mempersilahkan waktu silahkan Ibu Manda, waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangan dong untuk Ibu Manda. Oke, terima kasih Ibu MC kita, Ibu Gisha Yuliandani. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan kali ini. Oke, tadi sudah disampaikan ya, susunan kegiatan hari ini adalah tadi sudah dibuka. Terima kasih kepada Bu Emil selaku Wakil Kepala Sekolah. Dilanjut, kita akan, sebelum kita mulai, kita akan menyepakati kesepakatan diskusi hari ini. Yang pertama itu adalah kondusif dan aktif ya Bapak Ibu, tetap tenang tapi aktif gitu. Yang kedua, diskusi sersan, serius tapi santai. Dipersilahkan untuk menikmati cemilannya ya Bapak Ibu. Cemilan 10, menghargai dan bergantian saat berpendapat, menjaga kebersihan ruangan. Saat datang ruangan ini bersih,
dan saat pulang pun selesai kegiatan ruangan ini pun diharapkan tetap bersih. Apabila nanti sudah selesai memakan cemilannya, silakan dibawa keluar dan dibuang ke tempat sampah. Insya Allah kita akan selesai kegiatan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan minimal itu 1 jam. Tapi kalau memang sudah sampai 1 jam akan kita segerakan. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Nah, kita perlu juga mengetahui. Tapi saya sih yakin ya, Bapak Ibu guru semua di sini sudah mengetahui yang namanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin saat zaman kuliah atau saat pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh berbagai macam institusi, pasti awalnya pasti tentang ini, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, semua anak-anak itu memiliki bakat yang dia miliki alamiah yang ada di diri dia. Ya, di sini kita alhamdulillah di sekolah kita itu banyak sekali kita menemukan bakat-bakat baru. Ya kan Bapak Ibu? Ya kan? Seperti contoh, kita sering menemui anak-anak yang memang berbagai macam jenisnya. Ada yang memang baik di olahraganya, lalu dia itu memang agak kurang untuk akademiknya. Nah, namun kita memberikan mereka wadah untuk menunjukkan, untuk mengapresiasi bakat-bakat yang dia miliki, dan alhamdulillah dari bakat-bakat itu sudah cukup untuk mengharumkan nama sekolah kita, ya. Jadi banyak sekali dari anak-anak tersebut itu membanggakan dengan menang lomba-lomba. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, dari itu hal tersebut tidak lepas dari tugas guru-guru kita di sini, ya, yang memberikan wadah untuk anak-anak berkreasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan keinginannya. Nah, sehingga Bapak Ibu guru itu dapat membuat peserta didik menjadi selamat dan bahagia. Nah, yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada anak atau student center. Nah, saat ini sangat-sangat ini selalu dibahas di setiap pelatihan-pelatihan yang disampaikan tentang pendidikan. Selalu kita gimananya caranya guru itu harus menghamba pada siswa. Kita tuh harus melayani siswa, ya Bapak Ibu. Nanti ini akan ada, mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang pernah mengerjakan di PMM tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, di situ adalah bentuk pelayanan kita untuk siswa dengan melayani seluruh kebutuhan mereka, dari yang kurang, sedang, sampai yang tinggi kemampuannya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani, sementara anak itu ibarat biji jagung atau biji padi, ya. Dan lahannya itu siapa Bapak Ibu? Lahannya itu siapa ya? Lahannya siapa? Apa? Lahannya itu adalah sekolah. Nah, di sini karena kita adalah sebuah instansi pendidikan, kita harus memberi pelayanan yang optimal, yang baik untuk peserta didik kita. Nah, berarti lahannya harus bagus dulu kan? Nah, kenapa? Sekarang gini, mungkin Bapak Ibu yang hobi-hobinya nanam, ya, sering nih beli benih-benih tanaman lalu ditanam di tanah yang berbeda. Apakah sama atau beda hasilnya? Beda, ya. Nah, jadi kita harus menjadi lahan yang baik dulu. Lalu ketika si anak ini kita semai, kan ketika kalau petani itu ngapain aja sih Bapak Ibu kerjaannya? Nyangkul, pertama disangkul dulu, lalu menyiram, membenih, lalu apa? Memupuk, betul. Nah, itu adalah tugas-tugas dari kita semua di sini yang harus apa? Menyiram dengan apa? Ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Oke, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara kita itu harus mengajarkan peserta didik kita itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Ya, kodrat zaman. Nah, di sini alhamdulillah banyak sekali guru-guru hebat ya yang sudah mengajarkan materi pembelajaran itu menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Karena kan saat ini memang yang paling hype itu adalah yang high tech. Ya kan, anak-anak tuh seneng kalau diajak belajar dengan menggunakan teknologi yang kekinian. Ya Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya. Oke, tadi ini adalah pengantar saja ya Bapak Ibu ya untuk saya yakin sih ini semua Bapak Ibu sudah paham dan mengetahui ya. Nah ini hanya merimain aja, mengingatkan kembali, oh harus seperti ini, seperti ini. Ya. Lanjut, kita mulai masuk ke pokok pembahasan kita hari ini. Nah apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Apa ya? Kebiasaan baik, betul. Pembiasaan baik, betul. Apalagi? Hal-hal perilaku baik, betul. Hal-hal baik yang selalu dilaksanakan secara terus-menerus sehingga dapat membentuk apa nih? Budaya positif. Ya, kita coba. Nah, betul sekali tadi yang Bapak Ibu sebutkan. Budaya positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, bisa Bapak Ibu menyebutkan kebiasaan-kebiasaan baik apa sih yang sudah sekolah kita terapkan untuk siswa? Apa? Pertama apa? Yang selalu ditempel-tempel itu 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, lalu kita juga menyambut siswa-siswi kita di pagi hari sebelum berangkat. Saat mereka berangkat ada Bapak Ibu gurunya di depan pagar. Yang selanjutnya apa lagi? Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik apa lagi? Bertadarus, membacakan Asmaul Husna ya. Lalu menyanyikan lagu daerah, lagu wajib, lagu nasional, betul. Nah, itu adalah hal-hal baik yang sudah kita laksanakan terus-menerus. Dan hal itu menjadikan, karena sudah jadi kebiasaan, jadinya apa? Lama-lama menjadi budaya baik yang ada di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Nah, tadi pembukaan juga. Nah, di materi selanjutnya itu kita akan membahas 7 pokok-pokok utama dari budaya positif. Nah, sekilas info Bapak Ibu, ini saya pelajari oleh Bu Arin dan saya selama 3 minggu. Dan hari ini saya akan sampaikan bersama Bapak Ibu, kita sharing dan berdiskusi selama minimal 1 jam. Jadi semoga semuanya tersampaikan dan dapat dipahami oleh Bapak Ibu. Oke, yang pertama, perubahan paradigma atau teori stimulus, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, nah pembelajaran yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Ya, sempat waktu itu Pak Bani ngomong ya, perubahan paradigma siswa atau pelayanan siswa itu kita awalnya itu adalah teacher center, ya. Lalu setelah itu apa lagi Pak Bani? Lalu beralih dengan student center. Nah, itu adalah perubahan paradigma yang terjadi saat ini. Oke, dalam proses membangun budaya positif di lingkungan sekolah, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Oke, sekarang Bapak Ibu coba kalau di kelas saat masuk pertama kali jam pertama masuk kelas, kalau kita menyambutnya dengan Assalamualaikum anak-anak. Nah, kira-kira anaknya gimana? Responnya gimana? Senang ya, pasti Waalaikumsalam bu, tadi saya jajan ini bu. Iya nggak? Nah, sama, saya juga
Assalamualaikum, itu anak-anak langsung gimana kira-kira responnya? Langsung ya enggak? Padahal kita emang lagi nggak mau happy aja, padahal biasa-biasa aja. Nah, itulah makanya lebih baik yang contoh yang pertama atau contoh yang kedua? Yang pertama, karena ketika ngelihat gurunya itu udah happy, yang tadi anaknya murung, boyang bete, habis berantem sama temen apa, jadi happy nggak Bapak Ibu? Jadi happy. Oke, selanjutnya itu disiplin positif dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi siswanya. Oke, ini games. Gamesnya saya yakin Bapak Ibu mungkin dulu pernah ya main-main kayak gitu, main-main games tentang ini. Nah, di games ini kalian Bapak Ibu berpasangan, ya. Sudah pernah? Ya udahlah, pura-pura nggak tahu aja ya. Oke Bapak Ibu, pura-pura nggak tahu aja ya. Oke, games ini namanya cobalah buka. Nah, Anda si A, nah sekarang tentuin dulu deh nih, siapa mau pasangan sama siapa? Nah, Jajang sama Egi. Jangan deh. Siapa ayo? Bu siapa? Pak Bani sama Bulia. Oke, coba sekarang yuk Bapak Ibu dimohon berdiri dulu. Coba. Tuh, sama Arin ya? Sama Bu Putri. Oh, Putri, oke. Oh iya, Jajang sama Jajang sama siapa? Oh, sama Bu Ina. Bu Ina. Apa mau sama Bu Edi, Pak Jajang? Semuanya dong. Oh, iya. Bu Edi kok langsung sama Bapak Ibu? aja, Bapak. Boleh, sama siapa saja. Lah, kok kurang? 1, 2, 3, ini Bu Bisha. Udah pas, Putri Edi enggak? Pas. Ini partner nih ya lo. Pas. 1, Bu Ina, Bu Bisha sama Bu Emil. Bu Tare sama itu, Bu Putri sama Bu Arin. Nah, Bu Lia sama Bu Pak Bani gitu. Nggak apa-apa ya Bu Egi ya? Bu Egi nggak dapat kelompok ya? Oke, nah di sini si A, coba sekarang tentukan siapa si A, siapa si B. Nah, si A ini dia itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga, yang sangat dia hargai, ya, yang sangat dia menurut dia penting dalam hidupnya. Coba Bapak Ibu dipegang dulu. Oh, gede banget sih Bu Arin, masa gue? Oke, coba sekarang boleh apapun itu, kosong boleh nggak Bu? Boleh aja. Nanti tinggal sebutkan apa di dalam situnya. Jadi biar si B ini antusias, semangat. Buka dong. Nah, di sini si B harus melakukan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda dengan membujuk, menghardik, intimidasi, memarahi dan menggoda. Biasanya Bu Gisha ini pandai menggoda nih. Cek 1M, oke. Yuk coba sekarang tentukan A dan B. Lalu yang A menggenggam tangannya. Saya beri waktu 5 menit. Gimana caranya? Itu si B harus bukain. Kalau nggak bukain gimana? Ya nggak apa-apa. Tergantung kesepakatan masing-masing aja. Coba yuk. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Kata Mulia, Pak Bani pakai duit juga nggak mau. Duitnya banyak hadiah, Mulia. Tadinya susah kalau duit mah. Yang lebih parah Bu Gisha, mintanya mobil. Oke, nah Bapak Ibu, gimana tadi rasanya digoda-goda, di ayo dong Bu, ayo dong Bu. Oh, Soalnya aku tidak senang dengan lain.
merayu saya. Ya, udah berusaha. Jadi saya kan punya hati ya. Jadi dulu ya. Aduh, kasihan lah, ya udahlah. Ya udahlah, kasih lah ya. Iya. Oke. Jadi kayak bunyi-bunyi deh. Terima kasih saudara. Nah itu apakah B menutup kepalan tangan? Siapa yang masih kekeh? Enggak, pokoknya ini punya aku ya punya aku, nggak boleh dikasih orang lain. Sulit ya? Siapa? Oh Pak Jajang, isinya apa Pak Jajang? Isinya apa sih? Ini kemana sama? Nah, kenapa Pak Jajang nggak mau ngebuka gitu? Takut dibawa sembarangan namanya. Oh, bagus dong, kenapa dong? Lalu kenapa Pak Jajan nggak mau ngasih ke Bu Ina? Karena ya takut nanti Bu Ina buang sampahnya sembarangan kalau dikasih sampah. Oke, selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang megang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu? Ya mengepalkan tangan. Yang mengepalkan tangan atau diri sendiri, mau dibujuk, dikasih duit atau di apa lagi ya, dihardik, kasih nggak? Kalau emang kalau Bapak Ibu berpegangan teguh, nggak akan mau, karena kan sesuatu yang digenggam itu adalah sesuatu apa? Yang berharga untuk diri dia sendiri. Oke. Sana. Oke, nah dari games atau permainan yang kita laksanakan tadi ini berhubungan dengan paradigma perubahan teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, menurut Dr. William Glasser ini ilusi guru itu mengontrol murid. Ya, seperti apa? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Idealnya kayak gitu. Tapi kenyataannya apakah masih banyak sisi-sisi pemaksaan dalam kelas kita? Insya Allah ada ya tapinya. Masih ada sedikit? Oke, duduk rapi, lihat ke depan, nggak boleh ngobrol. Masih ada? Pasti masih ada. Saya pun pasti masih menerapkan. Saya sendiri pun masih menerapkan seperti itu. Dengan cara memaksa dan harus mengikuti apapun kata gurunya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, ada yang ayo dong kasih, sini buat aku aja. Itu termasuk apa? Bujukan. Bujukan penguatan positif yang diberikan oleh si B ke si A. Nah, kalau contoh untuk beasiswa gimana? Belajar sungguh-sungguh ya nak, nanti kamu akan pintar. Apakah akan langsung pintar? Anak dinasihatin kayak gitu aja? Tidak. Enggak. Oke, lanjut. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke, ini sering didengar, saya pun juga pernah kayak gitu. Mengasihi orang tua atau guru gini, kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Udah capek-capek kerja, kamu di sekolah gak belajar. Pernah Bapak Ibu? Iya. Iya atau iya? Iya. Iya, udah otomatis. Kamu gak kasihan nih sama ibu, ya udah capek loh tadi ibu ngajarin, kamu muter aja kerjaannya. Pernah Bapak Ibu? Pernah Bu Gisha? Oh sering, oke. Nah selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, di kejadian ini adalah sering kita temui siswa-siswa kita itu melakukan kesalahan. Lalu dengan mudahnya kita ngomong, yaudah cepetan minta maaf. Jadi kayak langsung mau ngasih tahu solusinya. Yaudah minta maaf dulu ke siapa ya namanya ya, ke Oman. Gara-gara dia berantem nih, yaudah emang minta maaf dan maaf itu menyelesaikan masalah Bapak Ibu? Menyelesaikan masalah kan atau tidak? Enggak. Malah kesel, ngapain sih orang aku belum mau maafin Pak Bani, masa aku harus maafin dia duluan karena dipaksa oleh gurunya, ya kan? Seharusnya apa? Bukan minta maaf tapi apa? Mengakui kesalahan
akuin dulu, iya maaf ya Oma, tadi aku ambil pensil kamu, ini aku balikin, besok nggak gitu lagi, maaf ya. Nah belakangnya baru maaf, ngakuin dulu kesalahan. Tapi kan yang sulit itu apa? Mengakui kesalahan. Susah loh. Kalau minta maaf, yaudah, minta maaf deh. Oke, lanjut. Nah dari ini kita lanjut ke Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Secara singkat aja, kata-kata disiplin itu apa? Taat, tanggung jawab, patuh. Kalau ada kata-kata disiplin gimana rasanya tuh? Tertekan, betul. Takut, ada rasa terpaksa, betul. Oke. Disiplin, tata tertib, peraturan, memaksa, kepatuhan, hukuman dan ketidaknyamanan. Hal ini yang sering kita lakukan, tapi ini adalah yang orang tua suka. Ya, Bapak Ibu, kenapa? Orang tua lebih condong memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang memiliki disiplin tinggi. Ya nggak Bapak Ibu? Ya, itu benar-benar oh ini mah bagus di sana disiplin, masukin aja sekolahnya ke sana gitu. Di sana mah bebas, terlambat aja boleh masuk anaknya. Itu menjadi labeling untuk sekolah-sekolah masing-masing. Oke. Dari hal tadi, berarti makna disiplin itu apa sih? Coba Pak Bani deh, boleh tolong bacain Pak Bani. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu membacakan makna disiplin. Di sini tertulis makna disiplin yaitu kemampuan memerintah diri sendiri secara intrinsik, berarti dalam diri, mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Adapun nilai-nilai yang kita yakini adalah nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Oke. Terima kasih Pak Bani. Oke, sebagai contohnya gini, saat dulu zaman pandemi, kita kan bete banget, bosen banget di rumah, ya. Kalau kita mau keluar, kita harus pakai apa? Nah, itu tuh hal yang kita yakini atau memang keterpaksaan, jujur? Keterpaksaan. Maaf ya Bapak Ibu ya, malah dulu harus 5 apply, harus dikasih apalah gitu ya. Nah, itu adalah ketika kita keluar. Itu apa sebenarnya? Ketika kita keluar dari rumah lalu mau ke mall atau ke pasar atau apa, kita diwajibkan pakai masker. Nah, itu adalah sebuah peraturan, bentuk penjagaan diri, betul, agar kita tidak tertular oleh penyakit atau virus. Oke, satu lagi gara-gara Bu Arin yang ngomong, kalau kita berkendara atau dibonceng naik motor, harus pakai helm kah Bu Arin? Harus. Nah, katanya panas, betul. Padahal helm itu untuk apa sih? Menjaga kepala. Menjaga kepala. Sejujurnya, saya aja kalau keluar, mungkin udah kebiasaan dulu kali ya, selalu pakai jaket, pakai helm walaupun ke tukang sayur doang. Kenapa? Karena menurut saya pernah terjadi kecelakaan. Dan itu kaki. Menurut saya kalau kaki itu bisa diobati, tapi kalau kepala sudah kena itu sulit. Karena kan kepala ini adalah sumber dari segala sumber ya. Kalau udah sarafnya rusak, keseluruhannya akan rusak. Ya semoga Bu Arin tergerak hatinya agar selalu menggunakan safety ya Bu Arin. Oke, tepuk tangan dong Bu Arin. Ya kan Bu Egi? Iya. Bener kan? Tuh. Jadi biar lebih aman Bu Arin, jadi biar make itu bukan karena ada di depan ada polisi ya Pak Jajanya, tapi karena ingin melindungi diri dengan tanggung jawab. Sayangilah diri sendiri ya Bu Arin ya, baru cintai orang lain. Iya, betul. Sekali itu. Oke, lanjut. Kalau tadi makna disiplin, nah ini adalah disiplin positif. Peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, bentuk menghormati diri dan
dan orang lain. Contoh seperti kita pakai masker. Saat itu kita memakai masker adalah sebuah kewajiban. Melindungi diri kita, melindungi diri orang lain juga. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalam diri sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Oke, di sini ada peduli, kebersihan, komitmen, belas kasih, keberanian, rajin, integritas, dan lain-lain. Coba kalau tadi tentang jagalah kebersihan, itu berarti nilai universalnya, nilai kebijakannya apa? Kebajikannya apa? Kebersihan. Kalau sayangilah teman, boleh belas kasih, boleh apa ini? Peduli. Sayangi dan hormatilah gurumu. Kesantunan, boleh rasa hormat. Rapikan buku, tanggung jawab, betul. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ke pembahasan selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini adalah lingkaran kebutuhan dasar yang kita semua secara pribadi pasti ingin melaksanakan semuanya ini harus terpenuhi. Ya, yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu berarti kita secara fisiologis, sandang, pangan, papan, kita secara naluri itu ingin memenuhi itu semua, ya kan Bapak Ibu. Selanjutnya rasa kasih, sayang, dan rasa diterima. Nah, kalau misalnya kita merasa disayang dan diterima dalam suatu tempat, itu kita menjadi lebih lebih nyaman, percaya diri, dan aman. Kedua, kebebasan. Kebebasan itu seperti apa sih? Kita adalah kan makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu kan sering beradaptasi dengan dengan lingkungan. Kita memiliki kebebasan untuk memilih-milih lingkungan mana yang kira-kiranya cocok dengan kita. Lanjutnya kesenangan. Nah, hidup itu harus balance. Jangan belajar mulu. Perlu yang senang-senangnya juga, ya, biar otak kanan dan otak kiri kita bisa balance. Jadi jangan belajar mulu, mumet. Ya, sama ini bisa juga diterapkan di kelas kita masing-masing. Belajar textbook mulu, mumet nggak Bapak Ibu? Mumet, ngantuk. Tapi coba diseling-selingin dengan lagu-lagu, nonton video. Anak itu bahagianya sederhana loh Bapak Ibu. Dengan kita tampilkan, Bu, nonton video Bu, gitu. Iya, itu mereka udah langsung mood boosternya langsung langsung naik. Ya, lanjut penguasaan. Penguasaan ini ketika kita tuh dalam suatu tempat dapat bukan menguasai itu bukan menghardik ya, seperti dapat merangkul, dapat ya betul. Oke, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis dan secara psikologis. Nah, kalau yang fisiologis yang mana tadi Bapak Ibu? Fisio. Nah, fisio itu yang bertahan hidup, ya kan? Psikologis itu yang kita butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan dan penguasaan. Oke, lanjut. Manusia senantiasa memenuhi kebutuhan dasarnya apabila tidak berhasil diperoleh dengan cara yang positif. Ya, kalau mau duit banyak ya kerja. Kalau mau pintar ya berarti belajar. Itu ada naluri udah dari sananya ya Bapak Ibu. Gitu. Maka mungkin dengan cara apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara positif, maka mungkin dengan cara yang melanggar aturan. Wah, jangan ya Bapak Ibu ya. Ingat keluarga di rumah, ingat keberkahan keluarga. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid? Kenapa Bapak Ibu?
Bukan hanya kita orang dewasa, tapi anak-anak tuh butuh loh bertahan hidup. Bu, tapi kan kalau murid itu kan udah ditanggung sama orang tuanya. Beda, kalau bertahan hidupnya murid itu apa? Apa Bu? Ketika dia belajar di sekolah. Ketika dia belajar di sekolah, dia dapat mengikuti kegiatan dan memahami materinya. Betul. Merasa dapat kasih sayang dari orang tua dan guru. Lalu merasa kebebasan, merasa bebas menyampaikan apa nih yang dia mau belajarnya gitu. Kesenangan jadi dicukupi rasa senangnya di sekolah dan di rumah. Penguasaan, nah ini pro kontra juga nih. Kalau penguasaan itu seperti bukan menguasai satu sekolah atau satu kelas gitu ya, tapi ini menguasai pembelajaran yang ada. Oke, nah di sini ada kasus Bu Dini, guru kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah ya Bapak Ibu. Ulah salah satu murid di kelas bernama Doni. Nih, mana? Oh ya udah Doni ini Doni. Tipe. Oke, Bu Dini guru kelas 6 sedang bingung nih ngadepin ulahnya si Doni. Beberapa anak datang mengeluh tentang Doni yang suka ngambil makanan dengan paksa. Nah, kalau Bapak Ibu di posisi Bu Dini, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu gimana? Meminta penjelasan kepada si Doni. Nanya, kenapa kok kamu ngambil? Terus ditanya alasannya. Nah, menurut Anda apa sih alasan Doni kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Salah. Nah, kemungkinan jawaban Doni sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Secara fisiologis, Doni itu benar-benar lapar. Dan di rumah emang gak ada makanan dan orang tua tidak ada uang untuk membelikan makanan secara fisiologis. Jadi orang tuanya tidak mampu mencukupi kebutuhan fisiologisnya si Doni. Nah, yang kedua, kebutuhan cinta. Teman Doni itu jadi perhatian dan guru juga jadi perhatian sama si Doni. Oh, kamu belum makan ya dari rumah ya? Kadang ada anak-anak tuh kadang seneng ditanya kayak gitu. Karena kenapa? Di rumahnya gak pernah ditanya. Papanya kerja, mamanya kerja, atau mamahnya anaknya banyak. Gak sempet tuh nanya, udah makan belum? Nah, enggak mungkin. Ya, yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya mengikuti keinginannya. Ketika dia paksa rebut, otomatis kan temennya namanya dipaksa mau gak mau kan dikasih kan. Nah, itu merasa berkuasa. Yang keempat, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya. Bisa jadi Doni itu bawa bekal, tapi karena bekalnya itu mulu, nasi uduk mulu, jadi dia bosan. Ngeliat temennya bawa roti bakar, jadi terbuka hatinya. Pengen sikat katanya. Oke, selanjutnya Doni hanya iseng dan menikmati ekspresi kesel temennya. Ya, kenapa kamu kok ngambil? Abisnya seneng kok ngeliat dia nangis. Abisnya seneng kok ngeliat dia tuh diem aja gitu. Kan kadang ada anak-anak yang sebenarnya iseng doang. Gue cuma iseng-iseng doang, bercanda doang, ya kan? Ya Pak Jajan ya, bercanda doang gitu ya Pak Jajan. Oke, lanjut ini adalah jawaban kemungkinan jawaban Doni kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, nah nanti kita akan banyak kasus ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya itu Diana Goslan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya ini ada kasus lagi. Oke, di sini ada kasus Bapak Ibu dan berhubungan dengan motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapat imbalan dan penghargaan, yang ketiga itu emang dari diri kita mau berubah. Oke, di sini ada kasus seorang guru bernama Bu Dewi memberikan reward berupa makanan coklat kepada murid yang mendapatkan nilai ulangan tertinggi. Ternyata di sisi lain ada murid yang merasa iri terhadap reward yang diberikan Bu Dewi. Di sisi lain, anak tersebut mendapat beban karena mendapat reward dan pujian dari teman. Nah, menurut Bapak Ibu, dari kasus ini motivasi apa yang yang tidak dilaksanakan oleh si Bu Dewi ini? Dari yang tadi, Yang nomor 3 ya, Bu. yang nomor 3, berarti si anak itu, Bu Dewi kan memberikan reward kepada, niatnya Bu Dewi itu baik ya, karena biar sebenarnya sih biar anak termotivasi. Ternyata efeknya kurang baik untuk siswa. Kenapa? Ada yang iri dan ternyata anak yang dikasih reward terbebani. Oh, berarti kalau nanti aku ulangan minggu depan nggak dapat jelek, nggak dapat reward lagi dong, gitu kan? Oke, ini berarti apa nih? Eksternal. Oke, kalau ini yang untuk siswa, nah ini untuk guru. Pak Bayu ditugaskan untuk mengikuti pelatihan yang diikuti oleh pengawas di hari Sabtu menggantikan kepala sekolah yang berhalangan hadir. Saat ditugaskan, awalnya Pak Bayu menolak, namun diberi pengertian atas manfaat dari ikut pelatihan tersebut oleh kepala sekolah. Lalu Pak Bayu menerima tawaran dari kepala sekolah. Nah, dari kasus ini kita melihatnya seperti apa ya? Seperti boring ya? Pak Bayu takut ya, Pak Bayu. Pak Bayu takut sama kepala sekolah. Kita juga semuanya takut sih. Takut sama Allah. Oh ya, takut sama Allah, menghormati. Oke. Nah, di sini apa yang diberikan, yang motivasi yang didapat oleh Pak Bayu ini apa? Eksternal juga ya. Nah, namun lama-lamanya dia mau. Kenapa? Karena mungkin dia berpikir ada manfaat untuk diri sendiri. Setelah awalnya dia menolak, tapi ketika dia berpikir, oh iya ya udahlah, ini manfaat juga nih buat aku gitu ya. Jadi bisa melakukan pelatihan itu bisa bermanfaat kan. Yang namanya pelatihan kan nggak semuanya bisa diikuti kan, apalagi ini dihadiri oleh pengawas dan kepala sekolah. Oke, lanjut. Dari ketiga motivasi tadi, kalau ini nggak sabar menjawab pertanyaan, ketawa-tawa terus nih. Oke, dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Eksternal. Nah, gimana caranya sih biar murid-murid tuh mau gitu? Siapa yang harus banyak berperan awalnya? Guru. Memang nggak bisa semudah itu langsung tiba-tiba, oke aku mau belajar nih. Emang nggak akan mungkin, ya kan Pak Jajan? Hujan. Ya, emang harus, kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua. Cepat belajar, gitu kan? Oke. Nah, materi selanjutnya itu adalah buatnya ya. Jom, cut dulu Bu. Udah berapa menit? Biar diatur. Sekarang ya. Oke, nah dari yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita lihat. Selanjutnya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini sedikit rangkumannya ya. Hukuman itu adalah peraturan. Jadi contoh gini, peraturannya kalau kamu datang lebih dari 15 menit berarti kamu nggak boleh masuk. Udah nggak ditanya tuh, kenapa nak kamu terlambat, kenapa nak kamu ini, iya bu, seharusnya kan seperti itu. Walaupun memang tetap harus ada apa? Harus ada konsekuensi atau teguran terhadap apa yang dia lakukan. Nah, konsekuensi apa aturan yang kamu bisa lakukan? Nah, si anak ini sudah tahu nih aturan yang ada di sekolah tersebut apa.
dan sebenarnya udah tahu, iya Bu, saya akan gini. Nah berarti itu anak sudah mulai memahami bahwa di sekolah tersebut adanya peraturan dan konsekuensi. Nah selanjutnya restitusi. Di sini di tahap yang kan kita sudah bikin keyakinan kelas nih Nah kira-kira dalam masalah ini apa yang sudah kamu langgar dari yang sudah kita yakini? Karena anak pasti cerita tuh, iya Bu, saya tidak menjaga ketertiban kelas. Nah, berarti anak mengetahui kesalahannya itu apa, dan anak pun bersedia memperbaiki kesalahan yang dia lakukan dengan tanggung jawab. Oke, coba Bapak Ibu, sini ada hukuman atau konsekuensi. Lari memutari lapangan saat terlambat masuk kelas. Menggantikan pensil teman yang rusak. Melupakan air teman lalu mengambil kain pel untuk membersihkan. Membersihkan WC sekolah karena tidak melakukan tugas. Merapikan pojok baca karena membuat buku berantakan. Tiket selama 1 bulan karena ngobrol di kelas. Udah mulai bisa membedakan ya Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan dong. Biar banget nih. Lanjut. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Oke, ciri-ciri restitusi. Di sini ada alurnya ya Bapak Ibu nanti. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, memperbaiki hubungan. Di restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Kita nanya, nah menurut kamu kalau kamu numpahin minumnya si Nita gimana? Baik gak? Enggak Bu, pasti jawab enggak Bu. Lalu gimana? Iya Bu, saya akan lebih hati-hati lagi jalannya dan saya akan menggantikan airnya si Nita. Itu adalah bentuk jadi bukan kita yang memberikan solusi. Oke, jadi kamu udah numpahin nih, kamu ganti sana cepetan beli ke kantin, ganti minumnya si Nita. Jadi siswalah yang menemukan solusinya sendiri gitu. Fokus pada karakter bukan tingkat penguatan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita berfokus bukan pada kesalahan anak. Ya memang ini anak salah, tapi ya udah. Terus kalau mau salah kan itu udah lalu ya kan. Kita kalau kata coach yang hebat ya gitu, kita nggak bisa mengubah masa lalu nih. Yang kita bisa ubah apa? Masa depan. Jadi yang masalah yang mau gimana lagi? Ya, yang jelas berarti kita harus mencari solusi dari permasalahan itu. Langkah-langkah restitusi. Nah, yang pertama itu nanti akan saya tampilkan video tentang langkah-langkah saya melaksanakan restitusi kepada siswa. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, contoh ada yang siswa yang terlambat ngomong, iya nak nggak apa-apa nak, Bu Mada juga pernah melakukan itu, tapi pasti kamu punya alasan dong nak, kenapa kamu itu terlambat. Tanya nih. Jadi dia tuh dengan distabilkan identitas tuh kayak merasa, oh saya nggak sendirian nih ternyata ngelakuin kesalahan. Kan kalau anak gitu ya, kalau rame-rame mah senang gitu kan, dia merasa dirangkul. Oh ternyata bapak ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Semua manusia tuh melakukan kesalahan nak gitu. Jadi kita menyampaikannya seperti itu. Dan semua berperilaku memiliki alasan. Tanya alasannya kenapa, didiskusikan. Nah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira perilaku kamu ini sudah melanggar keyakinan kelas kita apa ya? Gitu. Oke, selanjutnya masih berhubungan dengan segitiga restitusi. Ini ada posisi kontrol guru. Kontrol guru. Yang pertama, nah ini lihat guru satu penghukum. Dia kalau ada anak yang nggak ngerjain PR, pasti langsung marah, kritik, nyakitin. Nah, ada tentang males, kebiasaan, gitu ya. Nah, kalau membuat merasa bersalah, ngomong, ibu tuh kecewa loh sama kamu. Ya, apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu? Udah capek-capek kerja, kamunya malah sekolahnya nggak benar. Nah, ini adalah guru membuat rasa bersalah pada siswa. Nah, kalau temen itu
kerjain ya, lakukan demi ibu, jangan bikin malu ibu, contohnya gitu. Jangan bikin malu kelas kita. Nah, itu kan kayak omongan pertemanan. Pengawas, kamu sudah tahu kan aturannya? Nah, kalau itu berarti dia udah tahu tuh murid mempertanyakan konsekuensi dalam perbuatannya. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer, bertanya dan membuat kesepakatan, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Apa sih sebenarnya harapan kamu? Gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Oke. Nah, ini poin sedikit poin posisi kontrol guru ya, contohnya. Kamu salah ini, jadi hukumannya adalah gitu, tanpa mendengar cerita atau alasan dari siswa. Kalau membuat rasa bersalah, bapak ibu guru kecewa deh sama kamu. Apa nggak kasihan sama orang tua, kamu bikin malu ibu guru. Itu contoh kata-kata yang membuat rasa bersalah pada siswa. Teman, lakukanlah demi ibu, demi nama baik kelas kita. Ayolah kerjakan tugasnya, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah kalau kamu ngerjain tugas gitu-gitu. Pengawas, kamu sudah tahu aturannya dan murid menanyakan konsekuensi pada guru. Manajer, guru bertanya tentang kesepakatan dan bagaimana cara memperbaiki masalah. Nah, ini adalah ada dua video di sini tentang tahapan cara merestitusi siswa. Kita coba ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan restitusi segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di anak murid saya bernama Keisha. Di sini ceritanya bisa Ibu tonton ya. Ini adalah ceritanya. Nah, ini adalah kegiatan saya yang saya lakukan. Silakan ditonton Bapak Ibu. Bisa dibaca ya Bapak Ibu, teksnya ada di bawah. Adalah proses menstabilkan identitas, menanyakan kebenaran apa yang Keisha ini lakukan. Selanjutnya ini melakukan validasi kesalahan yang dilakukan oleh Keisha. Di sini proses anak menceritakan awal ceritanya. Kenapa dia bisa marah?
di sini siswa menjelaskan sikap yang seharusnya seperti apa kalau terjadi hal yang seperti ini lagi. Menanyakan bahwa sebaiknya siswa itu harus seperti apa ke depannya, Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan kelas. Oke, nah di sini kan anak-anak belajar ini refleksi. Saya murid Bu Manda. Saya sangat senang belajar menyelesaikan masalah dengan Bu Manda. Karena itu membuat saya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Manda. Lucu banget ini. Halo teman-teman, saya Kesia, saya muridnya Bu Manda. Kalau ketika aku ada masalah, tapi Bu Manda tidak pernah marah. Terima kasih ya Bu Manda. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Lucu ya anak-anak ya. Nah, ini siapa nih? Oke. Lucu ya anak-anak ya. Ketika kita tanya baik-baik, dia jadinya maunya apa? Mau cerita sama kita, ya kan? Jadi nggak takut. Bukannya ngaduan, tapi memberikan solusi bersama. Oke, yuk Bapak Ibu, di sini kita sudah melihat tadi pemaparan yang saya berikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang sharing praktik baiknya. Oke, Bu Fitri, silakan. Terima kasih Bu Manda atas kesempatannya. Mungkin ini bentuknya sharing, di mana di dalam menanamkan budaya positif ini pasti memerlukan proses dan ada tantangannya. Apa itu tantangannya? Di mana peserta didik kita itu dilahirkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya cuek, ada yang orang tuanya perhatian. Nah itu mungkin tantangan bagi kita semua. Bagaimana solusinya ke depan? Terima kasih Bu Manda. Terima kasih Bu Sawitri. Ini sharing ya berarti Bu ya. Oke. Betul sekali, setiap anak tadi memiliki karakteristik berbeda-beda. Orang tuanya pun karakteristiknya beda-beda. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sawitri. Ya, silakan Bu Aridi. Terima kasih Bu Manda, pemaparannya luar biasa. Hanya ingin bertanya dalam proses pembelajaran budaya positif ini, tadi kan ada segitiga situasi ya. Nah dari ketiga tahapan ini, yang Bu Manda jalani itu hal mana sih yang paling sulit dan menantang? Oke, terima kasih Bu Aridi. Dari segitiga situs itu yang menurut saya yang paling sulit itu adalah menggali informasi atau validasi kesalahan pada siswa. Karena kan kalau kita ketemu sama anak-anak yang dia nggak mau ngakuin kesalahan dia, walaupun sudah jelas ada bukti, ada saksi, tetap dia nggak mau ngakuin. Itu sih Bu yang paling susah. Nah itu gimana caranya? Ya itu kita sebagai guru kan bukan hanya bisa ngomong, tapi harus pinter ngomong. Nah, gimana pinter ngomong? Ya, dengan cara pendekatan sama anak-anak itu. Jujur aja, anak zaman sekarang tuh kritis
Bapak Ibu mungkin udah tontonannya sudah banyak ya. Jadi banyak banget tuh alasan-alasan dia ketika dia udah kedapati melakukan kesalahan, lalu ketika ditanya oleh Bapak Ibu guru selalu dengan alasan. Nggak ada tuh, kecuali kalau kita sudah duduk bareng. Nah kadang gini Bu, kalau kadang anak nggak mau cerita tuh gara-gara di forum atau di kelas dia malu, sebenarnya dia nggak tahu nih melakukan kesalahan. Nah seperti yang tadi diajak siswanya itu ke suatu ruangan atau diajak ngobrol baik-baik ke suatu ruangan yang hanya ada ibu dan siswa itu sendiri. Jadi dia lebih mau mengakui, menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Mungkin itu ya Bu Arin. Terima kasih Bu Manda. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Bani? Sepertinya dia ya? Oh iya, terima kasih Bu Arin. Terima kasih Bu Manda atas kesempatannya. Izin bertanya Bu Manda, tadi saya sudah melihat paparan dari Bu Manda dan tadi ada segitiga restitusi ya Bu Manda. Iya. Nah ini yang sudah dilaksanakan Bu Manda, kira-kira perasaan peserta didik itu seperti apa sih setelah melaksanakan segitiga restitusi itu Bu Manda? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bani. Perasaan siswa-siswi itu yang jelas dia lebih nyaman, lebih tenang. Karena nggak di kelas dimarahinnya. Sekarang gini deh, kita aja orang dewasa kalau dimarahin di forum masih ada rasa gremet-gremetnya kan Bapak Ibu? Iya Pak iya. Kok takut kamu iya? Oke, ya. Nah, sama siswa pun sama seperti itu. Nah, kalau memang tidak urgent banget kita bisa tunda dulu nih ketika kita contoh Canipul nanti jam istirahat ketemu Bu Gisha ya nak, kayak gitu. Jadi nggak langsung di saat itu juga. Kecuali urgent ya, kalau urgent banget baru langsung buru-buru diajak untuk ngobrol bareng untuk mencari solusi bersama. Itu sih Pak. Yang namanya perasaan anak ketika kita memberi ruang untuk dia untuk bicara pasti lebih nyaman, lebih tenang dan insya Allah lebih jujur mereka untuk menyampaikan apa nih yang dia rasakan, ketidaknyamanan apa. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu, kegiatan ini desiminasi kali ini sudah selesai. Mungkin sebelum Ibu MC kondang kita ini menutup, saya ada pantun Bapak Ibu. Mungkin boleh cakepnya ya, kan karena kita semua cakep. Oke? Pergi ke sungai sama si Rini. Sampai di sungai dikasih aqua. Semoga desiminasi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 jam lebih ya kita membersamai Bu Manda. Saya sangat salut CGP zaman sekarang ya. Makin lama makin bagus, makin berkualitas dan insya Allah akan memacu Bapak Ibu guru di SDN Surya 15 untuk mengikuti CGP. Ayo Pak Bani, Pak Jajang, Bu Ina, ayo ya. Semoga makin banyak ya CGP yang berkualitas. Alhamdulillah. Demikian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ananda. Ayo Lestari, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk sekolah kita, yang mana sekolah kita merupakan sekolah penggerak. Hebat ya sekolah kita ya. Saya Gisha Yulandani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.